bisa punya kantor karena kantornya minjem atau dapat gratisan, punya gaji tapi pas-pasan, sedikit di atas UMR. Saya perempuan yang hidup di masa Orde Baru, anak buruh pabrik gula di Klaten, sebuah kota kecil yang hidupnya tiap tahun pindah dari rumah kontrakan yang satu ke rumah kontrakan yang lain. Di mana di masa Orde Baru, waktu itu secara kultur dan ekonomi politik, saya tidak boleh punya keyakinan akan masa depan. Tidak pernah ada harapan. Boleh sekolah tinggi? Nggak boleh, karena kamu perempuan. Atau boleh melawan kekuasaan yang otoriter? Hati-hati, nanti kamu dibunuh. Jadi saya adalah generasi 90-an yang dibesarkan dengan ketakutan, dengan pesimisme yang terjadi setiap hari. Saya dibesarkan untuk selalu meyakini bahwa keinginan akan perubahan itu adalah mimpi yang serba muluk-muluk, dan imajinasi soal masa depan adalah sesuatu yang... Teman-teman semua, kita tahu bahwa perubahan sistem yang kita mau membutuhkan partisipasi yang luas. Sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya perempuan. Oleh karena itu, aksi-aksi menuntut yang kita sering lakukan sebagai Aliansi Perempuan Indonesia, kita kuatkan dengan konsolidasi. Hari ini, kenapa Aliansi Perempuan Indonesia memilih untuk tidak melakukan aksi long march, tapi kita berkumpul semua di sini di teater besar adalah untuk konsolidasi. Karena saat ini dan mulai hari ini kita akan menyatakan bahwa tubuh perempuan bukan tumbal krisis dan kita mau perubahan sistem. Hari ini kita ya, iya, dari kecil tuh kita dianggap sebagai we have to be ashamed gitu. Kita dianggap sebagai pengalaman kita tuh pengalaman yang memalukan gitu, pengalaman yang memalukan. Sejak kecil itu saya tidak pernah gitu mendengar kata-kata very clear menstruasi gitu. Pasti kan dihaluskan tanda kutip ya, halangan gitu. Saya pikir ini perempuan apa benteng Takeshi gitu, kok ada halangan gitu kan. Iya, datang bulan. Sebagai ibu-ibu bagi saya datang bulan mah gaji ya Bu ya. Datang bulan gaji. Aksesnya juga susah banget. Herannya pembalut sampai hari ini nggak gratis tuh kenapa sih? Duitnya dipakai apa sih? Saudari kawan seperjuangan, pada International Women's Day hari ini, kita di sini membicarakan hak atas tubuh yang sudah terlalu lama dibungkam. Akses dan layanan yang sepenuhnya menjadi hak atas tubuh kita sendiri. Puluhan tahun,
percakapan tentang aborsi di negeri ini dipersempit. Dibincangkan melulu soal moralitas. Dianggap kriminal, dianggap menguntungkan kebutuhan pribadi, dan dihakimi lewat nilai dan norma moral yang menghilangkan otonomi tubuh tiap orang. Padahal, aborsi adalah bagian dari layanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan perempuan dan semua orang yang berkapasitas hamil sepanjang hidupnya. Sama seperti akses kontrasepsi, perawatan kehamilan, atau persalinan yang aman, aborsi adalah bagian dari upaya memastikan seseorang dapat menjalani kehidupan reproduksinya secara sehat, bermartabat, dan berdaulat. Mengakui aborsi sebagai bagian dari hak sebagai layanan kesehatan dan saya menemukan banyak perempuan yang dirantai kakinya. Kita sudah merdeka 80 tahun. Tapi perempuan disabilitas mental sampai saat ini belum merdeka. Ketika Anda diketahui, diidentifikasi sebagai orang gila, perempuan gila, maka keluarga atau mungkin masyarakat sekitar akan mengirim orang yang disebut gila ke panti-panti rehabilitasi. Di sana bukan ada penyembuhan, tidak ada pengobatan, tidak ada perawatan. Yang ada adalah rantai, yang ada adalah kelaparan, yang ada adalah perkosaan, yang ada adalah kami disterilisasi, dikontrasepsi secara paksa. Tidak ada kata bolehkah Anda masuk. KUHP sudah disahkan, di mana itu menjadi alat representasi negara terhadap masyarakat rentan dan juga kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksual. Arus Pelagi mencatat sepanjang 2021 hingga 2023 ada 23 kasus dan 373 korban kekerasan berbasis ODSC, di mana KUHP sendiri belum disahkan, tetapi kriminalisasi terus terjadi kepada kawan-kawan ragam gender dan seksualitas. Saya berdiri di sini mewakili kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksual, ingin menyuarakan hak saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak untuk mengkritisi dan hidup damai di negara kami sendiri. Kami sebagai bagian warga negara, kami menolak tindakan diskriminatif, tindakan stigmatisasi terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas. Hingga hari ini, perempuan terus mengantri untuk mati. Perempuan mengalami pembunuhan karena peran gendernya, karena seksualitasnya. Itu yang sedang kita rebut dengan menamakannya femisida. Apa teman-teman? Femisida. Maka ketika perempuan mati karena aborsi yang tidak aman, itu disebut femisida. Ketika perempuan melahirkan, dia mati, maka itu disebut femisida. Ketika perempuan penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam panti dan kemudian mengalami perkosaan itu dan sampai meninggal, itu disebut femisida. Ketika perempuan memilih seksualitasnya sebagai lesbi, kalian, kami sebagai perempuan-perempuan pekerja, kami yang bekerja di pabrik-pabrik, di ladang, kami yang bekerja sebagai jurnalis, kami yang bekerja di jalanan sebagai ojol, dan kami yang bekerja di ranah-ranah domestik sebagai pekerja rumah tangga, kami adalah korban dari jam kerja panjang. Jam kerja kami 12 sampai 18 jam kerja sehari, dan itu dianggap lumrah oleh negara kita, diabaikan, tidak dinyatakan itu sebagai masalah. Di luar melakukan kerja-kerja yang berupah, kami juga melakukan kerja-kerja domestik, dan itu dianggap sebagai lumrah. Di sisi lain, teman-teman, kawan-kawan pekerja rumah tangga saat ini sudah 22 tahun memperjuangkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga. Hanya di sini bagian dari teman-teman perempuan adat, jadi saya mau cerita sedikit. Beratus-ratus tahun sebelum negara ini berdiri, aku, kamu, kita telah berjalan di tanah ini,
membawa benih di telapak tangan, menyimpan musim di ingatan, mengenali tanah seperti mengenali tubuh sendiri. Aku, kamu, kita semua tahu kapan ladang harus dibuka dan kapan hutan harus bernafas kembali. Api kita nyalakan dengan doa, bukan dengan keserakahan. Di ladang itu, aku, kamu, kita menanam padi, mengeringkan jagung, menyimpan benih untuk masa depan, mengajarkan anak-anak nama sungai, arah angin, dan jalan pulang bagi rusa di hutan. Namun, Pesisir dan perempuan nelayan, kami bersama suami kami, pasangan kami menjaga dan mengurus rumah tangga serta menjaga laut kami dan pesisir kami. Inilah kenapa banyaknya perempuan nelayan atau perempuan pesisir yang memperjuangkan lingkungan. Perempuan melakukan banyak cara untuk memperjuangkan lingkungannya, dari proyek-proyek reklamasi, tambang, serta investasi yang berbasis investasi. Iming-imingnya itu pemerintah selalu kayak gitu. Sepanjang pengalaman saya sering bertemu dengan perempuan-perempuan hebat yang ada di sana, seperti Kak Resti dari Rempang, Kak Rosa dari Surabaya, Kak ini dari Surabaya, dari Rempang, dari Manado, yang sama-sama menolak reklamasi. Semua permasalahan yang dihadapi oleh perempuan nelayan atau Apa aku emas sejati atau imitasi? Tiap kita menempa diri jadi ada teladan yang tahan angin, tahan hujan, tahan musim dan badai. Salah satu tapol perempuan dalam aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus tahun kemarin. Saya ditahan karena memposting story Instagram dengan caption "nyalain api buat bakar jagung", yang menurut saya hanya sebuah candaan namun berujung fatal. Saya pernah merasakan dan melihat solidaritas di tengah tekanan aparat, seperti penangkapan dan intimidasi, bukan sekedar tentang ikut serta, melainkan tentang pembangunan benteng psikologis dan fisik bagi mereka yang sedang berjuang. Membangun gerakan kolektif di bawah tekanan rezim otoritarian menurut strategi yang tidak hanya berani, tetapi juga taktis dan adaptif. Dalam kondisi di mana ruang sipil menyempit, solidaritas antar perempuan dan ragam gender menjadi benteng pertahanan terakhir sekaligus motor perubahan. Membangun gerakan kolektif di bawah